inovasi andal, setia, solusi empati tegas, inovasi andal, pelayanan publik yang prima bagi Jakarta, komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati, dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164 call center dan ajib siap melayani, setia. Baik sekalian, membangun zona integritas itu harus kita lakukan secara terus-menerus dan tidak boleh berhenti sampai di sini saja. Tidak boleh berhenti hanya seremonial saja. Ya. Pembangunan zona integritas. Zona integritas itu apa sih sebenarnya? Zona integritas adalah komitmen dari para manajemen dan seluruh pegawai yang ada di dalam suatu unit organisasi untuk tidak melakukan korupsi dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Senang banget saya diundang di forum ini gitu. Kalau bicara tentang integritas, wow, saya sih acara apapun saya singkirin tuh, karena ini penting banget. Karena inilah yang menjadi keprihatinan besar Indonesia. Ya, setuju ya. Dan DKI itu saya banggakan banget, ternyata salah satu provinsi yang terbaik dalam menjaga integritas. Ya. Ini jumlah kasus korupsi berdasarkan wilayah. Ya, ini tahun 2023. Woi, keren. DKI udah nggak ada ya. Tepuk tangan. Ini hasil kinerja Anda nih. Keren. Jadi menurut saya DKI kan kelihatan udah tidak ada lagi di daftar. Empati tegas inovasi Anda, solusi 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 empati tegas inovasi Anda. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di Geraha Ali Sadikin, Balai Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam acara pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada dasarnya kalau DKI menurut saya sih sudah on the track ya, karena sudah banyak contoh ya. Kita sudah mendapatkan kira-kira 16 yang WBK dan 3 yang WBBM. Itu berarti untuk provinsi udah luar biasa ya. Kami persyaratannya juga tahun ini agak kita simpelkan ya. Kita minta ada pernyataan komitmen tetap, udah tuh kita minta RK yang lengkap ada buktinya, kita minta ada surat pernyataan tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dari BPK atau dari itu ya internal inspektorat. Nah ini untuk memastikan bahwa yang diusulkan on the track ya, tidak bermasalah ke depannya. Dan terakhir biasanya kita minta survei mandiri sama kayak tahun lalu, nanti kita akan validasi. Itu sedikit bocoran untuk pola tahun ini ya, mudah-mudahan nanti segera keluar EC-nya karena kami terakhir pengusulan itu 15 Juli 2024. Ini mundur ya, jadi ada kesempatan yang sekarang jadi kandidat membenah terus sehingga
mudah-mudahan semuanya bisa meraih baik yang calon WBK maupun yang calon WBBM. Bapak Ibu sekalian, membangun zona integritas itu harus kita lakukan secara terus-menerus dan tidak boleh berhenti sampai di sini saja. Tidak boleh berhenti hanya seremonial saja. Ya. Pembangunan zona integritas. Zona integritas itu apa sih sebenarnya? Zona integritas adalah komitmen dari para manajemen dan seluruh pegawai yang ada di dalam suatu unit organisasi untuk tidak melakukan korupsi dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ini jelas tidak mudah karena tahapannya luar biasa. Beruntung saat ini kita diberikan kemudahan oleh Kemenpan RB, yaitu apa? Penilaian mandiri untuk WBK. Ya. Sebenarnya dari dulu juga ada yang namanya penilaian internal, ya. Penilaian internal yang dilakukan biasanya oleh tim yang dimotori oleh inspektorat, ya Pak. Setelah itu diajukan kepada Kemenpan RB untuk dinilai. Nah sekarang sudah lebih dipersingkat lagi, untuk WBK itu tidak perlu dinilai secara nasional, hanya dilaporkan saja. Untuk WBBM ini lebih berat lagi, karena apa? Hasil survei eksternal itu sangat menentukan, dan survei eksternal itu tidak bisa direkayasa, ya kan? Tidak bisa direkayasa. Ini yang kita harus benar-benar cermat, benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas. Pada saat masyarakat belum merasa puas, kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, memang pembangunan zona integritas itu tidak terlalu populer di pemerintah daerah, Pak. Karena biasanya pembangunan zona integritas itu lebih populer di pemerintah pusat, ya. Karena di pemerintah pusat itu ada konsekuensi apa? Remunerasi. Kalau di pemerintah daerah remunerasi itu sudah diberikan tanpa harus ada penilaian ini. Nah nanti perlu dipikirkan juga mungkin untuk pemberian tambahan remunerasi bagi mereka-mereka yang mendapatkan predikat WBBM. Dipikirkan, ya, maksudnya dipikirkan, bukan dieksekusi. Ya, kita pikirkan melihat kemampuan keuangan pemerintah daerah. Karena tanpa seperti ini akan sangat sulit, ya, bagi pemerintah daerah itu membangun zona integritas. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang kami undang, ya. Kemudian juga rekan-rekan dari unit kerja yang telah semangat, ya, membangun zona integritas menuju WBK maupun WBBM. Hadirin yang berbahagia, pelayanan publik harus dipantau dan dievaluasi agar dapat mewujudkan konsistensi dan berkelanjutan. Untuk itu marilah kita saksikan bersama pemberian penghargaan kepada 10 perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah yang melaksanakan pembangunan zona integritas di tahun 2024. Penghargaan diberikan kepada acara akan dilanjutkan oleh diskusi materi yang akan diisi oleh Bapak Helmi Yahya dan akan dipandu oleh Bapak Rinaldi. Waktu dan tempat kami persilakan. Apa kabar Bapak Ibu? Nah, ini nampaknya sudah semakin terasa mengalir ke dalam darah dan menusuk ke dalam hati yang terdalam nih semangat ya. Boleh kita beri tepuk tangan untuk semangat kita semua pada pagi hari ini. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya, Rinaldi, dapat memandu sesi diskusi dengan tema integritas dalam meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, agile, dan adaptif.
Tentunya reformasi birokrasi dan memerangi korupsi ini merupakan modal utama agar pembangunan zona integritas dapat menjalar ke setiap unit di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kita akan membahas dan mendapatkan pemahaman terkait dua hal tersebut pada sesi pagi hari ini dengan ahlinya, dan beliau sudah siap insya Allah untuk berbagi inspirasi kepada kita semua. Seorang entrepreneur sekaligus motivator, menjabat sebagai komisaris di lebih dari 20 perusahaan, CEO R66 Media, peraih 30 rekor muri dan 1 rekor dunia. Masya Allah, kita beri tepuk tangan. Dan beliau merupakan satu-satunya selebritas pria tanah air yang gelarnya bisa menyaingi Haji Rhoma Irama. Karena kalau kita tahu kan Pak Haji Rhoma Irama itu kan gelarnya Raja Dangdut. Nah, narasumber kita hari ini memiliki gelar lebih dari satu raja, yaitu Raja Kuis dan Raja Reality Show. Dengan hormat Bapak Helmy Yahya. Silakan Pak, silakan. Selamat pagi Pak Helmy, apa kabar Pak? Pagi-pagi. Sehat ya Pak hari ini ya Pak? Banget lah. Banget ya, apalagi kita ketemu sama para perangkat daerah yang hari ini mendapatkan penghargaan zona integritas Pak. Keren ya. Gue banget. Beliau kita beri tepuk tangan buat semangat kita semua hari ini. Tampaknya sama seperti saya semua Pak, terkesima karena mereka semua sama seperti saya sangat mengikuti jejak karir selebritas dan juga leader dari Pak Helmy Yahya begitu. Terima kasih Di. Baik, Direktur Utama TVRI periode 2017 sampai 2019, benar ya Pak? Yang dipecat. Nah, yang kisah inspiratif tadi, yang kisah inspiratif ini termuat dalam buku Breaking the Wall, pelajaran manajerial berharga di balik transformasi TVRI. Nah, tentunya hari ini kiranya Pak Helmy Yahya bisa memberikan best practice kepada kita semua dan juga pencerahan khususnya mengenai pentingnya integritas dan penerapan reformasi birokrasi. Silakan Pak. Senang banget saya diundang di forum ini gitu. Kalau bicara tentang integritas, wow, saya sih acara apapun saya singkirin tuh, karena ini penting banget. Karena inilah yang menjadi keprihatinan besar Indonesia. Ya setuju ya. Dan DKI itu saya banggakan banget, ternyata salah satu provinsi yang terbaik dalam menjaga integritas. Ya. Saya lahir dari keluarga yang sangat miskin. Bapak saya dan Tantowi itu pedagang kaki lima, jualan kacamata bekas di Palembang, kacamata bekas, nggak punya toko. Ya, kalau Anda ikutin IG saya kemarin posting tuh, ada yang ngikutin IG saya, udah ya, posting ya. Saya ngisinya nangis mas. Jadi ada gambar seolah-olah dua orang bersaudara pelukan, di sana ada tulisan "We leave home", ya. To make home. Artinya apa? Mari kita tinggalkan rumah untuk mencari rumah yang baru. Itu untuk saya nangis nulisnya. Dan yang baca banyak yang nangis juga. Itu cerita bagaimana tahun 80 Tantowi pamit untuk kuliah di Jawa. Ya, dan saya kemudian menyusul tahun 81. Kami tinggalkan rumah kami. Rumah kami itu digadaikan oleh bapak saya agar kami bisa kuliah di Jawa. Enggak lunas tuh. Bapak saya meninggal tuh hampir disita. Tapi Anda lihat, saya bilang apa yang disampaikan. Enggak perlu anak kita itu kita kasih harta, kita kasih rumah. Habis loh. Lihat saya dengan Tantowi. Kami tidak diwarisin rumah, diwarisin utang. Tapi apa yang diwariskan bapak saya? Pendidikan yang setinggi mungkin. Ya, nomor 2 akhlak. Nomor 3 termasuk integritas di situ, dan berikutnya adalah ibadah yang tidak boleh tinggal. Itu aja pesan saya. Wah, sekarang bukan pamer ya, sorry ya. Rumah saya dan Tantowi kan lebih dari 1. Kita punya mobil beberapa. Jadi saya pikir itulah yang saya ajarkan. Saya kan sekarang menjadi coach ya. Adalah anak-anak, saya bukan ngomongin ya. Yang penting anak-anak tuh pendidikannya
akhlaknya, ibadahnya, itu aja yang kita jaga. Nggak perlu, anak saya harus ada ini, ada ini, ada ini. Ya, oke. Baik, balik ke sini. Nah, ini yang paling top nih, dikotomi antara milenial dan kolonial. Semoga ini tidak terjadi di DKI. Hari ini saya akan bicara minggu ini di 5 lokasi, termasuk DKI. Ini kenceng banget. Ada jarak gitu antara milenial Gen Z dengan yang di atasnya. Di TVRI ekstrim. Kenapa? Yang di atasnya, yang kolonial, bukan kolonial lagi, kolonial, itu 72%. Mereka tidak bekerja sama. Mereka saling katain, betul? Wah, bos gue itu bahasanya tumbuh kembang, ya kan? Bos gue itu masih bawa sisir. Ada yang masih bawa sisir sini. Kalau ngomong nggak bisa gitu. Zaman saya, ya Allah, zaman saya udah dinosaurus, bos. Bisa gitu. Gue ini dokter, tau nggak? Lo harus dengerin ya. Emang kenapa dokter? Yang ngajarnya dokter sekarang di sini tuh tentu orang lebih tua lagi kan? Dan itu adalah orang-orang teori. Sorry ya, saya dosen. Saya tahu banget. Saya banyak bicara tentang itu. Tapi anak mudanya juga kurang ajar. Kalau duduk kakinya ngangkat. Kalau ngomong dengan orang tua sembarangan. Kalian gitu. Saya pernah anak 30 manggil saya meeting. Kalian minta apa Pak Helmi? Masya Allah, gue tinggal. Oh iya, gak sopan. Ya katain pula kita. Jadul katanya. Ya, memang orang tua ini. Memang, tapi kan Anda harus respect. Kita harus melakukan kolaborasi. Kita sama-sama punya kelebihan, sama-sama punya kekurangan. Makanya komunikasi dan kolaborasilah. Ini Kalimantan. Danau Sentarung. Ini danau musim kemaraunya. Mereka berburu ikan toman. Hari ini dari Kalimantan sih, ikan toman. Lihat shotnya Pak. Ini musim hujan. Ini kemaraunya. Kita nggak gerak-gerak, tapi masih gerak juga. 4-5 kilo, itu berat sekali. Ya, tepuk tangan. Kita memenangkan kejuaraan bikin konten se-Asia malah di China. Wow, hebat TVRI. Ternyata banyak loh, mereka hebat-hebat. Anak-anak muda dan orang tua yang hebat tuh banyak. Ya, lead by example. Memimpinlah dengan memberikan contoh. Jadilah pemimpin yang walk the talk. Yang menjalankan apa yang dikatakannya. Jangan jadi pemimpin yang minta orang lurus, dianya ke kanan kiri. Ya, apa yang harus kita contohkan? Integritas. Hari ini kita bicara cukup banyak integritas. Kita lihat data ini. Jumlah tindak pidana korupsi yang ditangani KPK berdasarkan instansi. Ternyata korupsi itu paling banyak di Pemkab, Pemkot. Ini jumlah kasus korupsi berdasarkan wilayah. Ya, ini tahun 2023. Woi, keren. DKI udah nggak ada ya. Tepuk tangan. Ini hasil kinerja Anda nih. Keren. Jadi menurut saya DKI kan kelihatan udah tidak ada lagi di daftar. Udah lama memang kita nggak mendengar lagi. Amit-amit jangan sampai ada lagi. Oke, baik, itu dia ya. Jadi mari kita jaga integritas lah. Bapak
Ibu akan kita lanjutkan kembali. Ini sangat menginspirasi dan begitu konferensi. Kita beri tepuk tangan sekali lagi dong yang sangat meriah untuk narasumber saya hari ini, Pak Helmy Yahya. Saya tadi berasa seperti nonton Netflix, Pak. Mungkin setelah ini baik nih untuk dibikin dokumenter nih. Baik Bapak Ibu, sekarang saya berikan kesempatan untuk bertanya. Mungkin karena waktu yang sangat singkat, setelah ini Pak Helmy harus punya agenda lagi gitu ya Pak. Kita boleh bertanya dulu ya. Ya, silakan. 1, 2 mungkin ya. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan Ibu. Terkait dengan program ataupun pembangunan zona integritas Pak. Jadi yang saya catat ini ada 3 item sebenarnya yang sangat mendasar dalam pembangunan zona integritas. Yang pertama adalah peran leader. Jadi leader bagaimana hadir sebagai garda terdepan seperti tadi yang Bapak sampaikan sebagai ada contoh-contohnya tadi. Kemudian juga kontinuitas program. Jadi bagaimana program ini tetap berlanjut. Kemudian tadi misalnya Pak Helmy cerita tentang pembangunan yang ada di TVRI. Apakah bagaimana program itu tetap kontinu terhadap apapun atau siapapun pelaku yang ada di dalamnya, entah pimpinannya maupun pegawai-pegawainya. Kemudian yang terakhir adalah trust. Jadi bagaimana seisi organisasi itu punya rasa trust bahwa kita mampu kok tanpa harus bergratifikasi atau berkorupsi, kita mampu kok menjaga integritas ini. Tanggapannya seperti apa Pak? Terima kasih. Tepuk tangan dulu ya. Jadi ya, saya pikir ini bukan pertanyaan, cuman minta komentar kali ya. Perubahan itu harus di-lead langsung oleh orang nomor 1. Itu penting. Ya, bahwa dia harus istilahnya top down gitu. Nomor 2 keberlanjutan. Ya, itu yang saya sedih saya di TVRI. Karena apa yang sudah saya bangun sama penerus saya, karena mereka adalah bagian dari orang-orangnya Dewan Pengawas. Jadi mohon maaf ya, kadang-kadang apa yang berbau saya itu dibuang semua. Termasuk program-program dulu yang sudah bagus, mereka buang semua. Orang-orang yang terafiliasi dekat dengan saya, my agent of change itu dulu disingkir-singkirin semua. Itu aja yang saya agak sedih. Walaupun saya udah gak peduli lah, karena saya udah lewat dan saya tidak mau komentarin. Anda tidak akan pernah menemukan saya men-tweet, memposting, mau komentarin tentang apa yang terjadi di TVRI. Kecuali di seminar-seminar untuk pembelajaran. Ya, saya pernah dipanggil Pak Jokowi, yang waktu beliau cawe-cawe itu ya, ngomong cawe-cawe, saya dipanggil, Akbar Faisal dan beberapa pemret. Saya bilang ke Pak Jokowi, Pak kenapa ya di Indonesia itu sejarahnya adalah bahwa pemimpin pengganti itu tidak akur dengan pemimpin yang digantikan. Betul ya? Gitu lah. Itu yang dulu kita. Nah cuman sekarang rasanya ya, saya nggak mau ngomong politik ya, udahlah kan pemenangnya udah ada juga. Jadi ini cuman jadikan pelajaran aja ya, bahwa melanjutkan gitu. Itu penting juga, walaupun bukan berarti melanjutkan 100%, tidak lah, melakukan revisi juga. Jadi menurut saya penting gitu, kan nggak semua yang dilakukan oleh pendahulu itu salah, betul ya. Jadi yang betul kita lanjutkan, semoga Indonesia menjadi lebih baik. Ya nomor 3 tadi apa? Trust, terkait dengan trust, menjaga integritas. Ya, jadi menurut saya adik-adikku, junior-juniorku, mari kita perbaikin, mari kita jadikan DKI menjadi contoh. Ya dari transformasi, terutama dalam bidang integritas yang luar biasa tuh. Nggak pernah rugi kok jadi orang jujur, trust me. Ya. Jadi menurut saya semuanya udah diatur. Jadi tetaplah jaga. Kalau kita mentransformasi, nggak mungkin lah transformasi dilakukan dengan masih adanya masalah korupsi. Nggak mungkin. Kita kalau korup nyuruh orang aja belum tentu orang patuh. Yang nyuruh juga sama. Ya, saya pikir mari saya bangga banget karena banyak junior saya di DKI. Ya, saya bangga banget. Saya bilang, saya pesan dari belakang, ayo jaga ya Dek, jaga. Saya ini ketua ikatan alumni.
Tiap kali ada yang kena tuh, ya, yang dimintain komentar saya. Ya, jadi gitu ya. Saya percaya teman-teman DKI adalah para profesional. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Helmi. Tadi saya menarik terkait dengan pertanyaan yang tadi Pak. Saya ingin mengelaborasi kalau terkait dengan pergantian pimpinan pucuk tertinggi. Mungkin memang ada politiknya begitu Pak. Tapi kan ada juga pergantian pimpinan karena mutasi, karena promosi. Lalu catatan penting apa nih Pak yang buat kita semua sebagai seorang pemimpin agar apa yang sudah kita buat itu bisa berkelanjutan begitu Pak? Apa yang harus kita buat gitu Pak? Ya penting saya pikir melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu kita. Mau penggantiannya karena faktor politik, mau organik sama aja. Kalau enggak kita kayak nari pucuk-pucuk lah ya. Maju satu, mundur dua, atau kayak di pom bensin tiap kali muncul pemimpin baru, mobil baru dinolin dulu tuh, kan capek. Kapan kita mau maju? Aduh, saya pikir kita harus terus belajar, terus bagaimana kita terjadi walaupun terjadi perubahan kepemimpinan, tapi programnya tetap jalan. Jadi dari memang Deng Xiaoping ke Xi Jinping jalan terus tuh. Singapura juga mulus tuh ya. Mulai dari Lee Kuan Yew, kemudian siapa? BT Lee, Lee Hsiao, sekarang lagi Lawrence apa gitu mulus saja. Perlu tuh. Jadi mau kita dimutasi atau promosi karena politik, ya mau secara organik, saya pikir ada baiknya kita melanjutkan apa yang sudah dilakukan pendahulu. Bukan berarti apa yang dilakukan pendahulu benar semua, bukan ya. Nah saya ingin belajar dari Pak Helmi. Bagaimana kita mengelola psikologis kita, seperti tadi Pak Helmi kan mengalami hentakan yang begitu dahsyat untuk menjadi sukses seperti sekarang, tapi kan istilahnya jatuh dulu baru naik begitu ya. Nah itu bagaimana resepnya? Karena saya dokter, saya mau tanya ke Pak Helmi resepnya untuk kita bisa bangkit, tetap bersemangat, tetap struggle menghadapi ya tadi pimpinan saya tuh berganti-ganti terus Pak. Jadi apa sih resepnya Pak? Kalau misalnya boleh, Bapak pernah sebagai ASN juga, sekarang kan juga mungkin lebih sebagai swastanya atau pengusaha. Nah mungkin ada sedikit paparan dari ilmunya Bapak supaya kita tetap semangat walaupun kita sebagai rumah sakit pemerintah, tapi kita tetap harus semangat untuk bersaing. Nggak perlu orang itu ke Malaysia, ke Penang gitu ya, tapi kita tetap di Jakarta bisa melayani pasien dengan lebih tinggi lagi tingkat pelayanannya, mutu pelayanannya. Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Dokter, bagus banget pertanyaannya. Terkait yang pertama Bu, saya pikir ya kita sebagai bawahan itu ada hal prinsip yang tidak boleh kita ubah siapapun atau bagaimanapun tipe atau karakter dari pimpinan kita, terutama dalam masalah integritas. Integritas harga mati Bu. Jangan kalau ini bisa separuh, ini bisa seperempat, ini nol, enggak lah Bu. Enggak pernah rugi lah Bu. Kalaupun Ibu disingkirkan gara-gara mempertahankan prinsip integritas, insya Allah Ibu akan dapat tempat lain yang lebih baik. Amin. Pengalaman saya Bu dipecat, ya saya dulu dipecat, saya bilang if you do good you'll get good. Kalau Anda berbuat baik pasti akan dibalas dengan kebaikan. Tinggal nunggu waktu aja. Atau minimal Ibu akan ditemukan oleh orang baik. Ya, kalau Anda berbuat jahat, you do bad, you'll get bad. Percayalah itu. Karma datang lebih cepat. Saya pegang itu Bu sebagai kalimat penghibur diri saya. Mengutip salah satu kalimat inspiratif dari Pak Helmi pagi ini, lead by example. Terus berikan contoh terbaik, memimpin dengan menegakkan integritas, semangat dan antusiasme. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bersyukur dan merasa terhormat ya menerima penghargaan zona integritas wilayah bebas dari korupsi atas nama Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kecamatan Cilandak, bahwa penghargaan ini merupakan sebuah pengakuan yang membanggakan sekaligus motivasi juga bagi kami
Dan kami menyadari bahwa integritas ini juga merupakan fondasi utama dalam kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut mendukung. Kami terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Acara hari ini kita menyelenggarakan kegiatan penghargaan untuk unit kerja perangkat daerah yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan menjadi wilayah zona integritas. Kami berharap dengan acara seperti ini bisa memacu untuk semua perangkat daerah ataupun unit kerja perangkat daerah yang melakukan pelayanan ini untuk terus memacu pelayanannya, memberikan pelayanan yang terbaik, menata administrasinya dengan baik, dan kedepannya akan menjadi di Provinsi DKI Jakarta ini lebih banyak lagi unit-unit pelayanan yang memberikan pelayanan prima yang terbaik semuanya. Nah, dalam acara ini juga kami juga memberikan tambahan wawasan, tambahan pengetahuan dengan menghadirkan Bapak Helmi Yahya. Pak Helmi Yahya ini selain mantan Dirut TVRI juga kan beliau ini sebagai profesional trainer yang kita sudah mengetahui lah bagaimana kapasitas beliau, kemampuan beliau, interaksi beliau dengan berbagai lapisan masyarakat nasional maupun internasional dan penghargaan-penghargaan yang beliau peroleh. Nah, dari situ kita berharap memperoleh materi-materi masukan sebagai profesional trainer dari Pak Helmi Yahya. Kepada warga Jakarta, yuk urus izin sendiri tanpa pihak ketiga. Karena di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Untuk Indonesia. Andai engkau tahu, bila menjadi aku, sejuta rasa di hati, lama telah ku pendam, tapi akan ku coba mengatakan, ku ingin kau menjadi milikku. Entah bagaimana caranya, lihatlah mataku untuk memintamu. Ku ingin jalani bersamamu, coba dengan sepenuh hati. Ku ingin jujur apa adanya dari hati. Kini engkau tahu, aku menginginkanmu, tapi takkan ku paksakan. Dan ku pastikan kau belahan hati bila milikku. Ku ingin kau menjadi milikku. Entah bagaimana caranya, lihatlah mataku untuk memintamu. Ku ingin jalani bersamamu, coba dengan sepenuh
adanya dari hati. Ku ingin kau menjadi milikku. Entah bagaimana caranya, lihatlah mataku untuk memintamu. Ku ingin jalani bersamamu, coba dengan sepenuh hati. Ku ingin jujur apa adanya. Dari hati. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Follow Instagram @layananjakarta.